Ini adalah sosok yang sepertinya tidak ada di dunia ini, berjalan di jurang ini, antara kenyataan dan ilusi, dengan aura menakutkan yang mengelilinginya, seperti dewa, memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Saat sosok tersebut datang, matanya langsung tertuju pada tempat tak jauh dari jatuhnya anggota suku abis tersebut, tiba-tiba pupil matanya mengecil, seolah merasakan sesuatu, lalu tiba-tiba ia mengangkat tangannya. Ledakan. Dalam kehampaan di depan, kekuatan waktu mulai mengalir mundur, seolah mengalir mundur, kekuatan waktu terus mundur. Memutar kembali waktu. Melihat pemandangan seperti itu, orang kuat lain dari klan Abisal yang hadir semuanya gemetar ketakutan, kepala mereka semakin terkulai, dan mereka tidak berani mengambil nafas. Waktu. Itu adalah salah satu kekuatan yang paling menakutkan di dunia ini. Tidak dapat disentuh dan tidak dapat dipahami. Bahkan orang kuat dari klan Abis pun sangat tidak berdaya di bawah kekuasaan waktu. Tapi penguasa wilayah dapat dengan paksa membalikkan aliran waktu dan mengendalikan tahun-tahun, kekuatan seperti itu sudah lebih unggul dari makhluk hidup normal dan hampir tak tertahankan. Dengan kepala menunduk, semua orang kuat di jurang melebarkan mata mereka dan diam-diam melihat ke dalam kehampaan di depan, ingin tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya, sehingga penguasa wilayah dapat tiba secara langsung dan secara paksa membalikkan aliran waktu. Melawan arus waktu bukanlah tugas yang mudah bagi penguasa wilayah, melainkan akan mendapat serangan balik dari kekuatan jurang maut. Jika tidak ada masalah besar, penguasa wilayah tidak akan pernah melawan arus waktu. Ledakan, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terus lewat, dan lambat laun, semua orang tampak samar-samar melihat tiga hantu yang perlahan mengeras. Ini berarti ada tiga orang yang muncul di sini sebelumnya, dan salah satunya cukup jelas. Dialah yang ada di dekatnya. Mereka adalah anggota suku Abis, tapi penampilan dua orang lainnya sangat kabur saat ini. Bahkan penguasa wilayah, yang melawan arus waktu, tidak mampu menangkap penampilan sebenarnya dari pihak lain. Hah! Sosok agung itu mengerutkan kening. Tubuhnya berada di ujung kehampaan jurang yang tak berujung, dan apa yang diproyeksikan hanyalah sebuah pemikiran hampa. Tetapi bahkan pemikiran ini sangat menakutkan, bahkan jika Kaisar Abis ada di sini. Tidak mungkin dia tidak bisa memata-matai penampilan pihak lain, tapi sekarang dia hanya mendengarnya mendengus, dan tiba-tiba menyelidiki lagi dengan tangannya yang besar, bertahun-tahun dan waktu yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cepat di ujung jarinya antara langit dan bumi, kekuatan jurang yang mengerikan secara langsung ditekan. Dengan keras, banyak ahli jurang yang hadir berlutut di tempat, masing-masing tampak ketakutan, seolah-olah disambar petir. Jurang itu kembali menggigit. Melawan arus waktu, ini adalah konfrontasi dengan kekuatan jurang, dan akan ditekan oleh seluruh jurang, namun, sosok agung itu menatap ke depan, membiarkan kekuatan jurang itu merusak tubuhnya, dan dia harus dengan jelas melihat dua sosok di depannya. Lambat laun, nafas dua orang di depan mereka berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Salah satunya memiliki kekuatan yang murni dan luar biasa, atmosfer yang agung, dan kekuatan penghakiman yang menakutkan, sementara yang lain benar-benar hitam, seperti malam tanpa akhir, memancarkan udara dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Kemunculan kedua sosok ini menjadi lebih jelas dan lebih jelas dalam waktu yang berlawanan, dan mereka akan benar-benar mengeras. Tiba-tiba, siapa yang berani memata-matai keturunanku? Di dalam tubuh bayangan hitam dengan aura dingin, itu tampaknya seolah-olah suatu kekuatan kuno telah bangkit, dan kekuatan yang berlangsung selama bertahun-tahun prasejarah dan datang dari keabadian meledak dalam sekejap. Di dalam tubuh sosok hitam pekat itu, sepasang mata hitam pekat yang dingin dan luas tiba-tiba terbuka, bintang-bintang mengalir di dalamnya, seolah-olah miliaran dunia meledak dan hancur, dan mereka tiba-tiba menghadapi penguasa abis yang telah melawan arus waktu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan tiba-tiba,
dan penguasa domain jurang terguncang di tempat. Di tengah suara klik, retakan padat muncul dalam proyeksinya dalam sekejap. Retakan ini terus menyebar dan dengan cepat mulai runtuh. Siapa kamu di jurang mautku? Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, tubuh penguasa domain jurang runtuh, dan suaranya terkejut dan marah. Kekuatan lawan sebenarnya terbentang dari prasejarah hingga saat ini, mencakup keabadian. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan tahun-tahun kebalikannya di tempat. Dengan ledakan, kekuatan waktu tanpa akhir runtuh, dan gambar di sekitarnya hancur, membentuk jurang waktu. Tubuh penguasa domain jurang bergetar, dan proyeksinya dengan cepat kabur, bergetar hebat, dan runtuh serta menghilang sedikit demi sedikit. Orang kuat abis lainnya mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan berkata dengan ngeri, Tuan penguasa wilayah. Periksa untukku, dari mana pihak lain itu berasal, kamu harus mencari tahu untukku. The Abyss pemilik domain meraung dengan marah, dan kemudian dia selesai berbicara. Bentuk tubuhnya tidak dapat dipertahankan lagi, dan dia hancur di tempat dengan keras, berubah menjadi kekuatan jurang yang tak ada habisnya, runtuh dan menghilang dalam sekejap. Klon proyeksi Lord Territory Lord hancur. Banyak pembangkit tenaga listrik jurang yang hadir tampak ngeri. Apa-apaan ini? Ini adalah Lord Territory Lord, makhluk yang lebih unggul dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di jurang maut. Proyeksinya dapat melintasi keabadian dan menekan langit. Tapi sekarang, ia runtuh dan hancur seperti ini, memberikan kejutan yang sangat kuat kepada semua orang. Kekuatan siapa yang bahkan dapat menghancurkan proyeksi Tuan Wilayah? Apakah kamu melihat kedua sosok itu dengan jelas? Belum. Petik 2. Seorang pria kuat dari jurang berkata dengan suara gemetar. Yang lain menggelengkan kepala. Kekuatan sebelumnya sangat menakutkan. Mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Bagaimana mereka bisa melihatnya dengan jelas? Bagaimana mereka bisa menemukan ini? Tiba-tiba, seorang pria kuat dari jurang mengerutkan kening dan berkata, saya hanya merasakan secara samar-samar bahwa salah satu tubuh memiliki aura yang sangat panas. Sepertinya itu tidak terintegrasi dengan dunia jurang maut saya. Agak menjijikkan. Petik 2. Tidak. Integrasi. Penolakan. Semua orang terkejut. Di sampingnya, orang kuat abis lainnya mendengar kata-kata itu, matanya bersinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah orang ini bukan orang abis saya? Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, matanya berkedip dan berkata, dikatakan bahwa ada lorong luar angkasa menuju alam semesta, laut, dan dunia bawah di dekat sini. Mungkinkah kedua sosok sebelumnya datang dari dunia bawah itu? Petik 2. Dunia bawah. Semua orang terkejut, lalu menggelengkan kepala satu per satu. Salah satu dari mereka mendengus, apakah kamu bercanda? Orang-orang di laut semesta semuanya sangat lemah. Mereka telah ditekan oleh jurang mautku selama bertahun-tahun ini, takut tanah air mereka tidak bisa diselamatkan. Beraninya kamu masuk ke jurang mautku. Itu belum tentu benar. Apakah kamu lupa orang yang datang ke dunia bawah? Selama bertahun-tahun, saya masih melakukan hal-hal jahat di abis saya. Jika Master Dao Destroyer tidak mengendalikannya, saya, abis, akan berada dalam masalah. Petik 2. Orang kuat lain dari jurang maut berkata dengan suara yang dalam. Yang dari dunia bawah. Mendengar ini, orang kuat lain dari jurang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Mereka juga telah mendengar tentang perbuatan orang itu. Di zaman kuno, ada yang kuat orang-orang dari dunia bawah yang datang. Di dunia abis, dia dikepung dan dibunuh oleh orang-orang kuat dari klan abisnya. Akibatnya, orang kuat di dunia bawah menjadi sangat kuat. Dia benar-benar membunuh para jenderal dalam pengepungan berat. Dan menjungkir balikkan dunia bawah. Jika ini bukan dunia jurang, itu adalah dunia jurang. Orang-orang dari suku abis berkumpul untuk mengepungnya di wilayahnya, dan menggunakan cara khusus untuk memaksa orang ini kembali,
Takut pihak lain akan hampir membunuhnya, melalui wilayah silsilah abisnya, Master Penghancur Dao. Namun meski begitu, orang ini belum pernah dibunuh oleh Master Penghancur Dao. Selama bertahun-tahun, dia telah bersembunyi di dekat jurang penghancur jiwa dari silsilah Master Penghancur Dao, terus-menerus menyerang dan melecehkan Master Penghancur Dao, menyebabkan masalah bagi silsilah jurang penghancur jiwa. Rumor mengatakan bahwa pihak lain bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan seseorang. Jadi jika menyangkut hal ini orang-orang kuat di jurang semuanya mengubah warna mereka. Mereka juga dianggap yang terbaik di jurang maut, tetapi orang-orang kejam seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dan bandingkan. Apapun yang terjadi, perintah Tuan Wilayah harus diselesaikan, dan pengawasan jurang maut perjalanan di dunia bawah harus diselesaikan. Ya, itu pasti silsilah pembunuh roh, kan? Temukan orang-orangnya segera dan tanyakan apa yang terjadi dengan lorong jurang ini. Harus diperjelas apakah ada orang kuat di dunia bawah yang bisa melewatinya. Petik 2. Sialan, jika itu benar-benar disebabkan oleh garis keturunan Miling, saya khawatir kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada pemilik wilayah. Master Mi Dao bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, dan Tuan Wilayah mungkin bahkan tidak memberinya muka. Petik 2. Orang-orang kuat di jurang yang hadir semuanya memiliki pikiran berat dan wajah jelek. Tapi ketika mereka bertindak cepat, di kedalaman dunia jurang tak berujung yang sangat jauh dari sini, ada sosok berjubah hitam, berdiri tegak, seperti atombak melesat ke langit. Berdiri di atas jurang, menatap sungai panjang jurang hitam pekat di bawah. Bum bum bum. Sungai jurang hitam pekat ini mendidih, menggulung ratusan juta gelombang, yang tercermin dalam pupil sosok itu, tetapi hanya ketidakpedulian dan sikap dingin yang tersisa. Di sekelilingnya, aura jurang terus-menerus terkikis, tetapi terhalang oleh aura dunia bawah yang tak terlihat di luar tubuhnya. Dua kekuatan unik itu terjerat satu sama lain, dan benar-benar mencapai keseimbangan yang luar biasa. Kekuatan jurang maut. Sosok itu mengulurkan telapak tangannya dan merasakan kekuatan jurang di telapak tangannya, betapapun menakutkannya kekuatan jurang ini, pada analisa terakhir itu adalah bagian dari asal mula segala sesuatu. Itu sama dengan milikku dunia bawah dan laut kosmik. Di permukaan, terang dan gelap tidak sejalan dan sangat berbeda satu sama lain. Faktanya, itu hanyalah pembagian yin dan yang antara langit dan bumi. Petik 2. Kekuatan jurang maut ini mengandung kekuatan penghancur yang tak ada habisnya dan mampu menelan seluruh kekuatan laut kosmik. Mungkinkah itu hanyalah salah satu bentuk perwujudan jalan besar langit dan bumi? Sosok itu bergumam. Jelas bahwa dia tidak memiliki kekuatan jurang maut di tubuhnya, tetapi kekuatan jurang di telapak tangannya melonjak dengan rangsangannya, yang sangat ajaib. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba, sosok itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah ujung kehampaan yang tak berujung, tiba-tiba mengerutkan kening. Aneh. Kenapa aku merasakan nafas dunia bawahku datang ke dunia jurang ini? Apakah orang kuat dari silsilah pembunuh roh telah tiba di jurang maut dunia bawahku? Dia merasakan tanda peringatan di dalam hatinya. Sejak Ming Yue diperkenalkan ke dunia jurang, seharusnya tidak ada orang kuat di dunia bawah yang bisa mengambil tindakan sekarang. Siapa mungkinkah? Atau itu hanya imajinasiku saja? Matanya terus berkedip, dan akhirnya dia menoleh. Lupakan saja, menyelamatkan Ming Yue adalah satu-satunya hal yang harus aku lakukan. Pikiran sosok itu jatuh, dan dengan keras, sosok itu tiba-tiba menghilang tanpa suara. Pada saat ini, di luar jurang di Gunung Hunyu, tubuh Molly tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun.